Halo, selamat datang di Cara Terunik Channel ya, bersama saya Gede Budi Widiarta. Kali ini kita akan membahas mengenai tutorial tanda tangan elektronik menggunakan Adobe Reader ya. Adobe Reader sebenarnya salah satu juga platform yang bisa kita gunakan untuk tanda tangan secara elektronik. Nah, apa itu tanda tangan elektronik ya? Tanda tangan adalah merupakan tanda-tanda tulisan identitas diri seseorang sebagai keabsahan sah tidaknya sebuah dokumen. Pada umumnya, tanda tangan dibuat menggunakan pena yang biasa disebut dengan tanda tangan basah. Ini definisi tanda tangan ya. Kemudian tanda tangan elektronik di era digital ini, jadi dokumen digital, dokumen elektronik itu ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik atau bisa disingkat ETE. Ada dua, ada yang tersertifikasi, ada yang tidak tersertifikasi. Tanda tangan elektronik tersertifikasi adalah tanda tangan yang digunakan sebagai alat verifikasi, autentifikasi, dan juga secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik. Ya, di Indonesia ini diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, kita merujuk pada undang-undang yang menaungi ini ya. Dalam undang-undang yaitu PP nomor 82 tahun 2012 itu dijelaskan mengenai tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik itu berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas satu, identitas penanda tangan, dan kedua adalah keutuhan dan keautentikan informasi elektronik. Tanda tangan elektronik dalam transaksi elektronik merupakan persetujuan penanda tangan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik tersebut ya. Kemudian kita lanjut pasal berikutnya. Kemudian yang paling penting itu adalah ini ya, definisi. Tanda tangan elektronik yang digunakan dalam transaksi elektronik dapat dihasilkan melalui berbagai prosedur penandatanganan ya. Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah jika 1. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan. 2. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatangannya hanya berada dalam kuasa penanda tangan. C. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Yang D. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. E. Terdapat syarat tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya. Yang F. Terdapat syarat tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait. Nah, ini makanya untuk tanda tangan elektronik itu nggak bisa dengan tempel-tempel tanda tangan yang dipoto ya, karena ini nggak akan memenuhi semua unsur dari A sampai F ini ya, karena orang bisa saja merubah setelah ditempel dengan tanda tangan elektronik di Word, mereka bisa ngerubah semua isi dari dokumen elektronik tersebut gitu. Makanya itu nggak sah secara hukum ya. Yang sah adalah ada alurnya dan ada persetujuannya gitu ya, dan dapat sertifikat ID-nya gitu ya. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh penyelenggara sertifikat elektronik yang sudah tersertifikasi. Artinya tanda tangan elektronik yang tersertifikasi itu pasti sudah sah secara hukum gitu, tanda tangannya pasti orang tersebut, dan nggak mungkin orang bisa masuk ke aplikasinya sendiri gitu kan tanpa persetujuan. Karena kalau kita menggunakan layanan penyelenggara tanda tangan elektronik itu biasanya ketika kita mau tanda tangan dia harus memasukkan kode OTP yang itu hanya bisa dikirimkan melalui HP, bisa dikonfirmasi melalui nomor WA, nomor SMS masuk ke nomornya gitu. Jadi seperti itu, sehingga tidak bisa sembarangan orang menggunakan aplikasi tersebut kemudian dia melakukan tanda tangan. Jadi seperti itu ya, itu yang sah. Nah, bagaimana dengan Adobe Reader ya? Adobe Reader itu juga sebenarnya tanda tangan elektronik juga ya, karena ada dua jenis tanda tangan elektronik. Ada tanda tangan elektronik tersertifikasi dan ada tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi. Adobe Reader itu adalah tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi, karena Adobe Reader nggak bisa memberikan sertifikasi, dan Adobe Reader juga memang ada yang versi berbayar. Versi berbayar tersebut ketika kita udah tanda tangan elektronik dokumen PDF yang kita tanda tangan itu nggak bisa diotak-atik oleh siapapun. Nah itu kalau sudah menggunakan alur tanda tangan, misalnya kita tanda tangan bertiga gitu ya. Jadi satu PDF ini
kalian bisa kirim ke temannya tanda tangan, kemudian teman yang ketiga dengan tanda tangan, habis itu nggak bisa diotak-atik lagi dokumen PDF-nya. Nah itu sebenarnya memenuhi unsur dari A sampai F ini ya, memenuhi unsur A sampai F ini. Cuma dia tidak bisa menunjukkan bahwa penandatangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait. Nah ini tidak bisa ya, karena kalau ini hanya bisa dengan memberikan kode OTP ya. Jadi sebelum tanda tangan kita memberikan kode OTP. Nah ini tidak bisa oleh Adobe Reader. Makanya, dan Adobe Reader juga tidak termasuk penyelenggara layanan sertifikasi elektronik gitu ya, yang diinikan oleh Kominfo. Nah yang menyediakan ya ini ya, PT Solusi Net Internusa, kemudian Balai Sertifikat Elektronik Badan Cyber dan Sandi Negara, jadi PT PIPAS. Nah ini ya solusi ya, jadi Privy ID ya, PT Indonesia Digital Identitas ya, Identity ya, kemudian Veruri, hanya ini aja yang bisa, yang tersertifikasi, tanda tangan yang tersertifikasi. Tapi tanda tangan menggunakan Adobe Reader itu lebih baik ketimbang tanda tangan menggunakan tempel-tempel dari foto tanda tangan ya. Misalnya contohnya ya, kalian buat Word gitu kan, kalian sudah buat Word, kalian punya foto tanda tangan orang gitu kan, misalnya gitu kan, kalian copy kemudian pindahin ke ini. Nah ini yang salah ya, ini yang salah secara hukum, ini sangat menyalahi aturan gitu ya. Nah jadi ini yang tidak benar, walaupun ini bisa gitu kan, tetapi tidak menyalahi aturan gitu ya. Ini sangat menyalahi aturan gitu. Itu nggak boleh kayak gitu ya. Itu kita kalau kayak gitu ya itu sudah sah, tidak sah secara hukum. Kemudian juga berisiko terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Bisa orang tanda tangan kemudian habis itu dia menyalahgunakan wewenangnya ya, dia ubah lagi isi dokumen, kan itu yang sangat berbahaya sekali ya, sehingga tidak sah secara hukum tanda tangan seperti ini. Dan ini juga menyalahi aturan dari pasal di Undang-Undang Nomor PP 88 PP 88 tahun 2012 ya. Ini yang salah. Makanya daripada tanda seperti ini, mending tanda tangan menggunakan Adobe Reader ya, Adobe Reader. Nah, jadi saya akan contohkan bagaimana caranya membuat tanda tangan Adobe Reader. Yang pertama, kalian harus buat akun dulu ya. Kalian harus buat akun di sini ya, di web adobe.com ya. Kalau sudah punya akun, kalian baru bisa menginstal Adobe Reader, kemudian kalian sign in di Adobe Reader ya, biar seperti ini juga ya, sign in di sini. Kemudian baru kalian bisa tanda tangan digital ya. Nanti caranya tanda tangan juga saya akan jelasin ya, caranya membuat tanda tangan. Nah, oke, kita bahas pertama yaitu adalah Adobe Reader ya, Adobe Reader. Adobe Reader ini menyelenggarakan sebuah platform digital yang bisa digunakan untuk tanda tangan digital. Karena ketika sudah ditandatangan itu dokumen sama sekali nggak bisa diotak-atik ya. Nggak bisa diotak-atik. Jadi dia fix menjadi dokumen yang yang kalau dirubah itu kita tahu karena ada arsipnya dia. Jadi Adobe Reader itu punya cloud ya, punya cloud. Nah di sini ya, jadi your file ada di sini ya, file kita ada di sini semua yang kita tanda tanganin ya, itu ada di sini semua. Jadi kita tahu jadinya dokumen yang kita tanda tanganin ada arsipnya gitu. Nah itu enaknya pakai Adobe Reader. Cuma Adobe Reader itu versi gratisnya itu nggak bisa tanda tangan bersama ya. Jadi kalau versi gratisnya itu misalnya kita buat satu dokumen, kita tanda tangani sendiri, terus kita harus tanda tangan dokumen tersebut harus ditandatangani dengan pihak yang lain, itu nggak bisa versi gratis gitu ya. Jadi caranya adalah mengakalinya ya, di download dulu ya, setelah kalian tanda tangan satu disimpan ya, kemudian save as lagi kan itu ya, kemudian baru kasih ke temennya lagi, kemudian teman tanda tangan lagi di save as lagi sama temennya, kemudian pihak ketiga sama juga seperti itu di tanda tangan, habis itu di save as lagi. Nanti di pihak ketiga yang sudah tanda tangan inilah menjadi dokumen yang semua tanda tangan bersama gitu. Itu agak ribet jadinya ya kalau yang versi gratis. Tapi yang versi berbayar itu kalian bisa
kirim dokumennya melalui email gitu ya, email teman-teman yang jadi penandatangan dalam satu dokumen tersebut, sehingga lebih cepat prosesnya. Tinggal nanti setelah semua tantangan, nanti tinggal lihat di cloud-nya gitu, karena ketika kalian pakai versi berbayar, kalian juga dapat cloud berapa giga gitu, ada gininya, ada ketentuannya ya. Nanti disinilah kalian tinggal download gitu ya. Setelah semua tantangan di download lah langsung di cloud-nya tersebut. Jadi nggak lagi ribet per orang download dan kita nunggu orang ketiga tantangan baru kita itu jadi dokumen kita. Jadi lebih simpel kalau yang versi berbayar, tapi lumayan juga karena harganya kalau yang versi berbayar itu, nah ini ya, ada yang 377, ada yang 164, ada yang cuma 82.000 ya. Jadi ini juga ada ininya, kelebihannya. Nah ini tera, ini cloudnya adalah 1 tera, ini 100 giga gitu ya, ini juga 100 giga ya. Jadi banyak jadinya, banyak fitur, dan juga ini kalau untuk guru atau murid ya itu lebih murah ya, dan dapat storage gitu 100 giga. Kalau bisnis ya ini ya harganya ya, single app itu 2534, kalau tim itu dapat 875 ya. Jadi seperti itu, dapat juga kuota 1 tera untuk cloud ya. Nah itu kalau gininya ya, versi berbayarnya. Tapi kalau versi bergratis juga bisa. Jadi bukan berarti kalau versi gratis nggak bisa tantangan gitu, cuma dibatasi dia cloudnya ya. Baik, nah kita caranya buat akun mungkin ya, ini saya coba sign out dulu ya, sign out. Nah ini ketika belum ada ini ya, nah, kalian klik sign in ya, sign in. Kemudian kalau belum punya akun, create an account ya. Kemudian kalian silakan ketik alamat email, kemudian juga password. Kalau sudah, tinggal klik continue ya. Jadi seperti itu sebenarnya mudahnya ya untuk membuat akun ya. Pertama ketik email. Nah kalau sudah email dan password sudah diketik, kemudian klik continue. Kemudian nanti diisi nama ya, first name, last name, kemudian tanggal lahir ya, tahun. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau sudah dibuat seperti itu ya, jadi nanti akan dapat verifikasi email ya. Kemudian baru baru kalian sign in ya. Jadi prosesnya seperti itu, ikutin aja alurnya. Kemudian kalau sudah, kalian tinggal sign in menggunakan email yang sudah kalian gunakan untuk mendaftar. Dan ketik passwordnya, makanya jangan pernah lupakan passwordnya ya. Jadi ini harus tahu passwordnya. Atau kalian bisa gunakan sebenarnya ya untuk membuat akun menggunakan Google, continue with Google ya. Nanti akan dipilihkan ininya ya, akunnya. Udah, nanti ditautkan akun Google-nya dengan Adobe Reader. Itu cara kedua. Pertama buat akun, atau cara kedua adalah langsung tautkan dengan akun Google kalian. Kalian tinggal mengizinkan bahwa Adobe Reader itu menggunakan foto, jadi ada izin seperti itu ya, sehingga setelah itu baru kalian bisa sign in di Adobe Reader. Itu cara kedua. Nah kalau sudah ya akan ada muncul seperti ini ya, ini tampilannya. Terus kalau kalian mau download ya, kalian tinggal klik ini ya, ini untuk begininya versi berbayarnya. Ini untuk gratisnya kalian bisa download ya, untuk ke download ditaruh di laptop ya, itu bisa di download. Atau kalian juga bisa cek di Play Store menggunakan HP gitu ya, kalian download di Play Store ya. Nah karena saya sudah mendownload ini, mendownload PDF-nya ke laptop, jadi kalian tinggal siapin dokumen yang akan ditandatangan. Kemudian kita buka file PDF-nya. Kita kembali ke desktop, kemudian klik file Adobe Reader ya. Kemudian muncul seperti ini ya. Kemudian kalian tinggal membuka dari filenya ya. Kalian tinggal open filenya. Kemudian kalian bisa klik open gitu ya. Kemudian cari di mana file yang
yang kalian simpan gitu ya. Nah, itu contohnya setelah kita buka ini muncul seperti ini, contoh aja ya. Ini contoh misalnya surat yang harus tanda tangan gitu ya. Nah, kalian kan tahu di sini ada tiga orang penanda tangan ya. Nah, jadi harus 3 orang yang tanda tangan. Ini karena versi gratis jadi nggak bisa tanda tangan sekalian. Caranya adalah pertama, kalau belum ada ya, ini sudah login ya, kita coba logout ya. Kita coba logout, misalnya kalian harus login dulu ya, ya. Nah, jadi kalian harus login dulu ya, kemudian masukkan akun kalian ya. Kalau menggunakan Google, continue with Google aja ya. Nanti ada pemberitahuan bahwa akun ini harus mendapat izin dari Google gitu ya. Ini karena sudah sering saya gunakan, jadi sudah dapat izin Google ya, tinggal langsung masuk aja ya. You are all set ya, sekarang sudah login ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kan sudah login dia ya, sudah login. Nah, kemudian untuk membuat tanda tangan ya, kalian bisa klik assign gitu ya, assign. Nah, ini di sini nanti ada fill and send yourself gitu ya. Ini kalau kalian belum buat tanda tangannya ya, kalian misalnya belum buat gitu ya, nanti tinggal dibuat aja ya. Ini kalau remove ya, nge-remove terus kita buat lagi gitu ya. Nah, ini diklik. Tapi kalau kalian belum buat, ini nanti disuruh membuat dulu tanda tangannya ya, disuruh membuat dulu tanda tangannya. Jadi misalnya gini, kalian belum buat tanda tangan itu ya, klik aja tanda plus ini, kemudian draw ya, kalian gambar tanda tangannya gitu ya. Tangan kalian digambar. Kalau menggunakan laptop mungkin agak sulit ya, yang terbiasa itu misalnya udah ada gambar ya. Kalau enggak, kalian menggunakan image ya, tinggal dicari foto dulu tangan kalian, kemudian baru kita upload di Adobe Reader ya. Kalau sudah nanti akan muncul seperti itu. Kalau menggunakan angka aja apa-apa gitu ya, misalnya gitu ya, tinggal rubah stylenya aja gitu misalnya. Nah, gitu misalnya tangan kalian boleh aja. Nah, kan itu style tangan masing-masing orang-orang beda-beda ya. Kalau ini saya gunakan foto ya, foto saya tangan dulu di kertas putih, kemudian di foto baru kita upload. Nah, kalau sudah di-upload seperti ini ya, tinggal klik yang bagian ini ya, bagian ini. Nah, gitu kan. Kemudian ini diklik, pindahin. Nah, gitu ya. Jadi kita tinggal bisa atur ini diperkecil atau diperbesar gitu ya. Kalau perbesar ini perkecil ya. Itu kalau di sini di laptop yang menggunakan Adobe Reader. Udah tanda tangan. Jadi seperti ini tanda tangan menggunakan Adobe Reader. Ini disebut dengan tanda tangan yang tidak tersertifikasi karena tidak masuk daftar di dalam penyelenggara sertifikat elektronik yang diakui oleh Kementerian ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kalau sendiri tanda tangan seperti ini harus disimpan dulu ya, filenya disimpan ya, save to komputer gitu ya, di zip S baru ini ya. Nah, kalian tinggal cari di mana naruhnya ya, misalnya di Google Drive ya, taruh di Google Drive itu ya. Jadi contoh seperti itu ya, kemudian disimpan. Nah, jadi kalau sudah tersimpan ya, ini kalau versi gratis ya, nanti data file ini dikirim lagi ke temannya ya, yang misalnya nih pandigedik.wedane ya, kita kirim ke sana gitu ya. Nah, gitu enaknya ya. Nanti kita kirim ke sana, nanti ditanda tangan, kan disimpan lagi itu dokumen yang kedua tanda tangan. Kemudian terakhir baru misalnya si Gede Indra Adi Sanjaya tanda tangan pihak ketiganya. Nah, terakhir dari setelah Gede Indra Adi Sanjaya tanda tangan baru bisa kita share ininya. Itu kalau yang gratis ya. Sehingga kedua orang ini juga harus punya akun Adobe Reader. Tapi kalau versi berbayar itu tinggal kirim aja ya, ini klik request a signature gitu ya. Nanti kirim alamat emailnya apa gitu kan, email dari temennya itu apa, tinggal diketik, kemudian baru klik specify where to send. Jadi kalian tinggal menandai di mana tempat mereka harus tanda tangan, tandai misalnya di sini gitu ya emailnya. Kemudian lagi kirim request lagi, kemudian
ketik lagi emailnya, kemudian specify where to send, tandai lagi bahwa dia tanda tangan harus di sini gitu ya, isi karena kotak di sini gitu. Baru dikirim ke email dan mereka akan dapat email masing-masing. Setelah mereka tanda tangan di kedua orang tanda tangan, data itu akan tersimpan di iCloud kita gitu ya. Itu yang versi berbayar ya. Kalau versi gratis ya seperti ini caranya ya, setelah data tersimpan ya kayak gini. Nah, ini yang kita kirim ke temennya gitu kan. Ini adalah file yang sudah tanda tangan gitu. File yang sudah tanda tangan oleh saya gitu ya. Data inilah yang kita kirim ke nama-nama ini satu persatu. Memang agak ribet kalau nggak versi berbayar. Kalau versi yang gratis agak ribet, yang versi gratis, versi berbayar tinggal kirim email aja, gitu aja bedanya ya. Ini lebih bagus ketimbang menggunakan tanda tangan tempel-tempelan di Word, itu bisa di otak. Kalau ini kan nggak bisa, ketika data sudah ditanda tangan. Memang apakah bisa di convert? Bisa aja orang mengconvert dari PDF ke ini ya, ke Word, kemudian di otak-atik datanya, dokumennya dirubah, itu bisa. Yang ini bisa juga ya, yang data ini juga bisa gitu ya, kecuali menggunakan tanda tangan yang sudah tersertifikasi. Itu dokumen sama sekali nggak bisa di otak-atik gitu ya, karena sudah dikunci dokumennya sehingga diubah ke Word itu nggak bisa dibaca gitu ya, nggak bisa dibaca. Jadi orang kalau convert tanda tangan tersertifikasi kemudian dari PDF menjadi Word, itu sama sekali nggak bisa dibaca isi dokumen, apalagi di otak-atik itu nggak bisa. Nah, itulah kenapa harus menggunakan yang tanda tangan sertifikasi untuk dokumen yang sah secara hukum gitu ya, sehingga memenuhi kriteria ketujuh ini, keenam kriteria A sampai F ini gitu ya. Itu pentingnya kalau menggunakan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. Nah, baik itu untuk tutorial cara tanda tangan digital atau elektronik menggunakan Adobe Reader ya. Nah, yang kita sebut di sini sesuai undang-undang disebut sebagai tanda tangan yang tidak tersertifikasi ya, tidak tersertifikasi ya. Kalau tutorial tanda tangan elektronik tersertifikasi itu sudah ada video YouTube-nya. Saya nanti akan selipkan linknya di deskripsi, atau kalian bisa nanti klik di pojok kanan atas ya caranya ya. Baik, sekian dari saya ya. Kalau kalian ada pertanyaan mungkin ya silakan kalian ketik di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak tutorial ini. Jangan lupa like, kemudian komen, dan juga subscribe channel YouTube ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.